It's the thought of being young when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. Assalamualaikum, halo everyone. Perkenalkan, kami perwakilan dari siswa SMKN Negeri 2 Kuningan dari jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Saya dan teman saya akan menjelaskan kegiatan tentang P5 yang bertema hidup berkelanjutan. Kenalan sama teman-teman aku dulu yuk. Hai, perkenalkan nama saya Liana Sasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian polutan. Hai, perkenalkan nama saya Rita Puspita. Nama saya Denis Hidayati. Kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis polutan. Halo, perkenalkan nama aku Diana Arisa. Aku mau menjelaskan contoh polutan. Cek videonya. Halo everyone, perkenalkan nama saya Diah Nur Pramatasari. Di sini saya akan menjelaskan dampak polutan bagi manusia dan lingkungan. Halo, perkenalkan nama aku Tiara Mutiara. Aku Imelda Robarokah, Kita berdua akan menjelaskan tentang solusi untuk mengatasi polutan, terutama bagi lingkungan sekolah. Yeah, the wait is over. The time is not, so let's do it right. Pengertian polutan. Polutan atau bahan pencemaran adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sampah. Sedangkan berdasarkan KBBI, polutan merupakan bahan yang mengakibatkan polusi. Jadi, kesimpulan dari polutan adalah suatu bahan atau zat yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Jenis polutan. Pertama, polutan udara. Berdasarkan website WHO, polutan udara yang dapat menyebabkan polusi udara merupakan partikel yang dapat terhirup saat bernapas seperti debu asap kendaraan bermotor. Kedua, polutan air berupa sampah plastik yang kemungkinan tertelan ataupun mencret hewan laut dan mengakibatkan luka yang mengarah pada kematian. Ketiga, polutan tanah dapat berupa limbah padat seperti plastik, limbah medis, kaleng, aluminium, dan obat tablet kadaluarsa. Adapun polutan tanah yang berupa limbah cair seperti limbah kimia berupa timbal pestisida dan herbisida, limbah rumah tangga sebagai air kotor, katolik, dan minyak. Polutan tanah dapat menyebabkan zat hara terganggu sehingga tanah menjadi subur dan tumbuhan dalamnya mengandung polutan. Keempat, polutan cahaya merupakan cahaya berlebihan yang berasal dari kota-kota besar yang dapat mengganggu aktivitas hewan nokturnal dan pola migrasi burung. Cahaya yang terlalu terang juga dapat mengakibatkan gangguan penglihatan pada manusia. Kelima, polutan suara yaitu kebisingan dengan kekuatan lebih dari 85 desibel seperti suara pengeboran tanah, suara konser musik rock, suara mesin pesawat jet, suara sirine ataupun speaker hingga sonar angkatan laut. Just dream about that moment. Contoh polutan. Yang pertama, polutan fisik. Contohnya pecahan botol, pecahan keramik, besi tua. Yang kedua, polutan kimiawi. Contohnya gas CO, CO2, SO4, logam Pb atau timbal merkuri. Yang ketiga, polutan biologis. Contohnya bakteri E. coli, tumbuhan gulma, dan sebagainya. Yang keempat, polutan sosial budaya. Contohnya anak-anak yang tawuran di daerah sekitar masyarakat. Dampak polutan bagi manusia dan lingkungan. Dampak jangka pendek pada manusia merupakan efek sementara yang akan menghilang jika polutan menghilang atau dengan pengobatan ringan. Contohnya, iritasi pada mata dan tenggorokan, sakit kepala dan pusing. Sedangkan dampak yang lebih parah antara lain pneumonia dan bronkitis. Dampak jangka panjang disebabkan oleh paparan polusi udara selama bertahun-tahun dengan dosis yang terlalu besar. Dampak buruknya tidak langsung muncul namun terakumulasi sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar. Contoh dampak jangka panjang antara lain kanker paru-paru, penyakit jantung, emfisema, hingga gangguan saraf dan organ lainnya. Pada dampak lingkungan, dampak polusi udara lingkungan, ekosistem juga mendapatkan dampak yang parah dari tingginya polusi udara.
Dampak yang cukup parah pada lingkungan adalah hujan asam yang disebabkan tingginya sulfur dioksida dan nitrogen oksida di udara. Hujan asam bisa merusak dan mematikan tumbuhan karena terjadi perubahan komposisi mineral tanah serta menurunkan kualitas air. Dampak berikutnya adalah pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh tingginya emisi karbon di atmosfer. Gas karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang akan menahan panas matahari untuk tidak dipantulkan keluar dari atmosfer bumi. Jika terus terakumulasi, maka suhu bumi akan meningkat dan menimbulkan masalah yang lebih serius, seperti mencairnya gunung es kutub. Adapun cara atau solusi untuk mengatasi polutan, terutama bagi siswa sekolah, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengurangi kendaraan bermotor. Dengan berjalan kaki atau bersepeda dapat mengurangi polutan udara. Kedua, tidak membeli makanan berbungkus plastik. Menolak sedotan dan gelas plastik dari kantin. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Menggolongkan sampah sesuai jenisnya, seperti memisahkan sampah organik dan anorganik. Keempat, lomba mendaur ulang limbah dengan cara membuat kerajinan sehingga limbah tersebut mempunyai nilai guna yang baik, seperti contoh membuat tempat spidol untuk di kelas. Kelima, menanam pohon. Reboisasi di sekolah adalah hal yang paling penting dilakukan untuk mengatasi polutan. Dengan banyaknya pohon di sekitaran sekolah membuat lingkungan menjadi sejuk.